Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua, macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah, ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep. Ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan, oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan, oke. Mau jadi republik, oke. Mau menjadi federasi, oke. Mau jadi apapun, oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah. Sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi'ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua. Dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka. Dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada Republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Ini channel khusus untuk orang-orang yang berotak, yang punya otak, yang punya logika, yang mau berpikir. Ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental dengan the king of science. Ini Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Setiap teroris yang ada di dunia ini, khususnya yang berkaitan dengan Islam, semuanya berfaham khilafah. Si Fahri Hamzah mau ngebantah bagaimana? Wong itu faktanya. Benderanya pun sama, visi misinya sama. Cuman mungkin pergerakannya yang berbeda. Caranya saja yang berbeda. Ada yang membentuk kekuatan perang, ada yang melakukan bom bunuh diri, ada yang melakukan teror di medsos, ada yang masuk ke dalam sistem, ada yang bikin partai. Caranya aja yang beda. Semua teroris pahamnya khilafah. DITI dulu pahamnya khilafah. Yang melakukan bom bunuh diri pahamnya khilafah. Dan saya sangat yakin orang-orang PKS itu adalah orang khilafah. Setiap pendukung khilafah pasti dukung PKS. Makanya saya terheran-heran. Kok bisa-bisanya PKS bisa ikut pemilu? Seharusnya kan tidak boleh. Saya boleh katakan khilafah itu paham teroris. Khilafah adalah teroris, teroris adalah khilafah, titik. Dalil yang dikatakan oleh si Fahri Hamzah ini, jaka sembung ke Cikego, nggak nyambung bego. Al-Baqarah ayat 30 itu bukan perintah atau tanggung jawab mendirikan khilafah, itu dalil penciptaan manusia. Ceritalah, cerita kayak si Maling Kundang, cerita kayak Sangkuriang, cerita kayak Nyi Roro Kidul, cerita. Cuman cerita ini cerita tentang penciptaan manusia, bukan tanggung jawab untuk mendirikan khilafah. Fahri. Sederhananya ginilah, mana yang lebih baik, Pancasila atau khilafah? Di Islam dikenal khilafah terbaik itu namanya Khulafaur Rasyidin.
ada 4 khalifah yang memimpin kekhilafahan. Indonesia menganut Pancasila. Sudah 7 presiden yang memimpin Indonesia. Khulafaur Rasyidin, 4 khalifahnya semuanya terbunuh dan dibunuh ketika mereka memimpin. Umar bin Khattab dibunuh, Abu Bakar Siddiq dibunuh, Umar bin Khattab dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, bahkan Sayyidina Ali pun dibunuh. Padahal itu katanya kekhalifahan terbaik di Islam, tapi keempat khalifahnya terbunuh dan dibunuh. Sementara Indonesia dengan Pancasilanya, 7 presiden memimpin, tidak ada satupun yang terbunuh, yang dibunuh ketika sedang menjabat. Artinya apa ini? Pancasila lebih baik daripada khilafah. Orang yang menganut Pancasila justru lebih islami daripada orang yang menganut sistem khilafah, di mana terkesan radikal, arogan, brutal. Jadi kita kalau di Pancasila itu ya paling ribut dikit saja. Sekarang ribut, 5 menit kemudian bisa ngopi bareng, bisa ngerokok bareng. Coba di sana, di negara-negara yang menurut khilafah, ribut itu bisa berlanjut sampai kepada pembunuhan atau pengeboman. Sudahlah Fahri, ente nggak bisa bantah, memang khilafah itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu cuma akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dan rakyat Indonesia sampai saat ini merupakan rakyat yang paling bagus akhlaknya. Artinya rakyat Indonesia tidak butuh khilafah, karena kita sudah punya Pancasila. Saya harap ke depan pemerintah lebih tegas. Bubarkan PKS, bubarkan HTI, FPI, MUI. Mereka semua adalah penganut khilafah. Dan khilafah adalah kelompok yang berbahaya. Jangan pernah dikasih pintu masuk. Karena kalau sudah masuk, ingat, cuma 2 mereka akan lakukan. Ganti sistem, ganti rezim. Kalau sampai khilafah berkuasa di 2024, lalu pegang senjata, maka Indonesia nasibnya akan sama seperti Suriah, Libya, Irak, Yaman, Palestina. Negaranya ada, tetapi bentuknya medan perang. Saya mau tanya kepada rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Ingat, khilafah ini sedang berkoalisi dengan oposisi. Semiskin-miskin kita, semenderita-menderita kita, sejomblo-jomblo kita, itu masih lebih baik di bawah naungan Pancasila daripada di bawah naungan khilafah. Lihat negara Suriah, Irak, Libya, Yaman. Mereka semua menangis menderita, semuanya sengsara. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Yang ada adalah tangisan dan tumpahan darah. Jangan mau dibohongi oleh si Fahri Hamzah. Jangan mau dibohongi oleh orang-orang PKS, HTI, MUI. Jangan mau dibohongi oleh orang-orang seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, Abdul Somad, Adi Hidayat, Barik Siau. Mereka semua pendukung khilafah. Mereka semua akan menjadikan negara ini sebagai kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.